Oke, balik lagi di channel Ad Project. Seperti di judul video, kali ini kita akan membuat icon vektor dari kota Bandung, yaitu Gedung Sate. Nah, di sini saya udah nyiapkan asetnya, yaitu gambar foto. Ini saya ambil dari Google sendiri. Oke, ini di import aja, kita bisa langsung. Oke, ini fotonya. Di foto ini saya pilih bagian atas ini karena kebanyakan icon vektor untuk simbolisasi kota Bandung itu ada di Gedung Sate ini ya. Oke, sekiranya cukup. Nah, untuk awal kita analisa dulu. Kita buat yang bagian atas nih. Kita bisa pakai kotak, kita zoom kotak. Oke, kemudian kayak kalau kotak aja kan ini kayak nggak ada tusuknya, nggak ada lancipnya. Ini kotak ini kita klik tool shape tool. Nah, sini kalau kita biasa di shape tool, ini hanya merubah sudut dari objeknya saja. Nah, untuk merubah bentuk dari objek kita pakai shortcut namanya Ctrl+Q. Oke. Terklik. Nah, ini bisa dikatakan juga merubah kerangka objek atau convert to curve gitu ya, Ctrl+Q. Ini kita sesuaikan dengan objek yang akan kita buat. Tusuk sate, kira-kira seperti inilah. Nah, di video ini saya ambil konsep untuk bikinnya itu desain separuhnya dulu. Jadi gini, kita buat icon kota Bandung ini kita bikin separuhnya dulu aja. Nah, kalau udah jadi, nanti kita duplikat, langsung kita mirror. Nah, objek mirrornya ini nanti kita gabungkan ke objek yang kita buat. Tuh, tusuk sate, kita buat setengah dulu seperti ini. Kemudian di bagian sini ada kayak tumpuannya, ada 2 sebelum masuk ke bagian atap. Kita pakai kotak aja dulu. Terus garis bantu. Ini kita save lagi, kemudian Ctrl Q lagi untuk merubah bentuk dari objeknya. Nah, untuk menggeser garis supaya dia pergerakannya lurus, misal dari kiri ke kanan, dia nggak akan ke atas bawah, ini sambil digeser sambil tekan shift. Oke, ini nggak akan ke atas. Oke, kita disesuaikan lagi bentuknya. Nah, kita lanjut ke ini ada satu lagi. Kita pakai objek yang sama, kita buatnya basisnya pakai kotak ya di video ini. Cuma nanti dirubah lagi bentuknya menggunakan shape tool, kemudian di Ctrl+Q. Ini kita cari sudut seperti ini. Kemudian saya pengen yang sudut melengkungnya ini ada di atas ini aja. Jadi di bagian ini kita buat 0. Perubahannya ada di
Nah, perubahannya di bagian ini. Kemudian di area ini buat 0, dia perubahannya di bagian sini, sudut. Kemudian di sudut ini juga kita buat 0. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita buat bagian atap, kita ambil setengahnya ini, berarti area ini ke kiri. Kembali lagi ke kotak, kita basisnya kotak di sini. Agak lebih besar dan lebih panjang dari objek sebelumnya. Oke, shape tool, kemudian CTRL-Q buat merubah objek seperti ini. Nah, kalau kita ini kan garis lurus nih ya, kita buat efek melengkung itu tekan sekali di bagian yang mau kita beri efek, kemudian di area sebelah sini ini pilih yang convert to curve. Nah, kalau udah ada bagian ini panah-panah seperti ini kita bisa rubah lengkungan, kita buat lengkungan baru. Oke, ini kurang disesuaikan aja ya. Oke, sudah. Kemudian buat yang di bagian bawah ini kita pakai basis kotak lagi. Area yang lebih panjang dan lebih lebar di sini dari objek yang ke berapa ini? 4 ya sebelumnya. Ini oke. Kira cukup deh lebarnya. Shape tool, kemudian CTRL-Q buat dirubah ke curve. Ini lebih masuk ke dalam, kemudian ini disesuaikan aja, sekiranya bentuknya agak aneh gitu disesuaikan aja. Kurang Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk objek yang ke atap bagian 2 dan 3-nya ini kurang lebih bentuknya sama. Nah, ini kita bisa manfaatkan objek yang sudah dibuat. Ini kita bisa milih dua objek sekaligus, jadi klik objek pertama, kemudian shift tekan, lalu pilih objek kedua. Nah, di sini kita copy CTRL-C dan paste CTRL-V. Kita udah dapat objek yang sama. Nah, tetapi kita lihat di contohnya lagi, ini ukurannya lebih panjang ya. Ini kita bisa tarik. Oke, buat ukurannya lebih panjang. Dan di sini saya sedikit modifikasi. Itu bagian yang atas ini. Oke, saya bikin sudut baru. Jadi untuk area yang udah dibuat ini kita bisa bikin sudut baru untuk merubah struktur objeknya. Nah, kalau bentuk lingkaran ini dia untuk membuat lengkungan. Kita buat lengkungan yang tadi dia contohkan. Nah, kalau membuat sudut baru objeknya ini kita klik sekali lagi. Nah, sampai ada titik seperti ini untuk membuat sudut baru. Ini taruh sini. Oh, sorry. Ini
turun ke bawah, kemudian tarik, sudut baru. Nah, untuk supaya lurus ini saya kasih garis bantu. Oke, sudah. Ini nah, lingkaran, kemudian ini buat untuk membuat lengkungan baru. Oke, sudah sepertinya. Nah, objek kedua udah jadi, kita lanjut ke bagian ketiga dari atapnya ini. Ini kurang lebih objeknya sama, ini saya sedikit modifikasi, saya potong di sebelah sini nanti. Jadi saya buat copy objek yang sama, Ctrl+C, kemudian untuk pastenya Ctrl+V. Sudah dapat objek yang sama. Areanya saya buat lebih panjang. Ini sedikit turun. Jadi, nah untuk gedungnya, ini yang gedung temboknya ini warna putih ini saya ilustrasikan ke jendelanya. Jadi itu saya skip dulu. Kita masuk ke bagian atap ini. Di sini saya sedikit modifikasi ya, style sih, lebih ke style. Jadi buat sini, kemudian nah ini mau saya potong seukuran dengan objek yang di bawahnya nih. Jadi klik objek pemotongnya, kemudian shift tahan, pilih objek yang mau dipotong di mana. Sambil contoh ini, kemudian pilih trim sini. Nah, ini dah objek yang di atas ini kepotong. Bisa lakukan hal yang sama untuk beberapa objek. Oke, cukup. Ini sedikit turun, kemudian masuk. Ini juga sama, sedikit turun supaya agak masuk ke dalam. Oke, di sini ada offset nih ya. Ini abaikan aja, nggak masalah, karena nanti juga akan digabungkan dengan objek mirrornya. Oke, itu kita masuk ke mirrornya ini. Jadi pilih objek yang mau di mirror. Ini saya copy dulu, kemudian paste. Sekarang ada dua objek. Nah, ini objek yang mau di mirror dipilih, kemudian klik di bagian ini. Ini mirror ke kanan atau ke kiri dari objek, yang sebelahnya ini mirror ke atas atau ke bawah dari objek. Ini mirror, ini udah dapat ke sini. Nah, supaya hasil mirrornya ini antara objek yang bawah dan yang atas ini posisinya sama, ini kita copy pastenya bersamaan ke objek yang ini. Jadi copy, kemudian paste, lalu di mirror. Nah, setelah itu digeser. Ini disesuaikan aja. Oke. Kemudian hal yang sama juga dilakukan ke objek yang lain. Paste, mirror. Oke.
Oke, kira-kira udah di tengah, sama copy paste mirror. Oke, dan untuk yang ini juga di paste mirror. Nah, untuk tusuk satenya, bukan ya, tusuk sate lah ya kita ngomongnya ya. Untuk tusuk satenya, kayaknya kalau di mirror ini terlalu tebal jadinya hasilnya nanti. Jadi ini kita persempit dulu seperti ini. Nah, kemudian kita mirror, copy, paste, dan mirror. Kita geser. Oke. Nah, untuk menggabungkan objeknya, kita bisa pilih dulu objek yang mau digabungkan dengan cara klik objek pertama, kemudian pilih dengan shift untuk pilih objek kedua. Nah, dia ada muncul menu baru. Nah, tadi kita buat motong itu trim, sekarang buat menggabungkan itu pilih yang sampingnya nih, itu weld. Gabungkan. Nah, objek yang kita pilih akan tergabung. Lakukan hal yang sama untuk objek-objek yang lainnya. Oke, nah kalau yang masalah seperti ini biasanya objeknya tidak saling tumpang tindih. Jadi kalau kita gabungkan dia masih ada garisnya di sini. Ini kita geser, yang objek kiri geser ke kanan satu, dan yang kanan geser ke kiri satu. Tombol, oke, jadi oke, gak ada masalah. Dan bagian ini sepertinya harus digeser juga. Oke, ya harus digeser. Jadi ini geser satu. Masih udah mau belum ya? Masih belum mau. Yang kiri geser juga. Oke, sudah. Ini kita bisa perbaiki. Oke, udah jadi. Nah, untuk tadi itu supaya kita zoom out sesuai dengan desain kita bisa tekan F4. Nah, ini akan sesuai dengan desain kita zoom outnya. Oke. Nah, karena udah jadi di bagian atap, kita coba untuk di ilustrasi bangunannya. Ini saya buat ke jendela, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya posisikan di tengah dari atapnya. Kita bisa ganti tool dulu, pilih objek yang mau dipindah posisinya, kemudian pilih kita mau posisinya di bagian mana, tengah dari objek apa, misalnya ini nih, pilih, kemudian pilih C, ketik, tekan tombol C aja. Nah, otomatis objek yang kita pilih tadi yang pertama akan menyesuaikan posisinya di tengah dari objek yang kedua. Seperti kurang lebih seperti itu. Oke, sudutnya saya buat melengkung, sedikit melengkung. Jadi kita lihat di sini ada berapa jendela? Ada 5. Oke, ini copy paste, kita geser dulu ke kanan. Oke, jaraknya kayaknya bisa lebih renggang.
Ini sedikit miring, kemudian copy paste di mirror, pindah ke sebelah kiri. Kurang naik ternyata. Oke. Nah, oke, ilustrasinya udah jadi. Tambahkan ini deh, tambahan bagian bawah ini 1, 2, dan 3 bagian ini. Jadi tulisan ini klik, kemudian C biar posisinya pas di tengah-tengah dari objek yang dipilih, kemudian dibuat agak melengkung untuk sisi atasnya aja, jadi sisi bawahnya kita buat 0, yang bawah yang satunya lagi sebelah kanan kita buat 0. Dinaikkan. Oke, kemudian ini di copy paste aja lagi. Ini ukurannya lebih panjang dari objek sebelumnya, kurang lebih segini, dan kita buat lebih lebar. Oh, ini belum. Oke, ini dibuat 0 semua. Kemudian untuk bagian ini kita pakai kotak lagi. Oke, kemudian kita bisa pakai segitiga, poligon, terus kemudian sisinya kita rubah jadi 3 untuk membuat segitiga. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita gabungkan aja. Oh, nggak perlu. Pilih, kemudian copy paste untuk buat di sisi sebelah kiri. Oke. Nah, untuk membuat terakhir di bagian ini ada ya, ilustrasinya kita buat lingkaran deh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke. Kemudian C buat ada di tengah-tengah. Copy paste, geser tekan shift biar dia tidak bergerak ke kanan dan ke kiri. Copy paste lagi, geser tekan shift. Oke, nah kurang 3 lagi, kita buat pilih ketiga objek ini, copy paste, kemudian tarik ke atas. Oke.
terlalu besar ini lingkarannya. Oke, sekarang masuk di bagian pewarnaan. Ini kita buat hitam putih aja. Jadi bagian ini kita buat warna hitam, dan area ini kita buat hitam juga. Tinggalan satu hitam, ini buat hitam. Oke. Oh, ini kayaknya agak canggung di bagian sini. Kita buat ini biar dia ada di tengah-tengah, kemudian kita hapus dulu warnanya. Potong untuk ini. Oke. Dan bawah atasnya ini kita garisnya aja yang kita fokuskan untuk pewarnaannya. Di garisnya warna hitam, kemudian ukurannya kita tebalkan ke 2. Ini juga sama. Warna tidak ada warna atau warna putih, garisnya hitam, ukurannya adalah 2. Warna putih, garis hitam, 2, warna putih, garisnya hitam juga. Oke, kita lihat. Oke, kita tambahkan teks di sini. Tulis gedung sate Bandung. CTRL-K buat misah teksnya. Kita klik ini, kemudian C buat posisi ada di tengah-tengah. Fontnya kita ambil keren. Oke. Bandungnya juga kita buat Oke, jadi untuk sketsa icon kota Bandung, yaitu gedung sate di sini kurang lebih seperti ini. Jadi kita manfaatkan bentuk kotak dan toolset untuk membuat objek-objek baru. Ini kita bisa hapus garis bantunya. Oke, cukup sekian tutorial untuk video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika Anda suka, like video ini. Jika tidak suka, dislike. Oke, sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.